roh-roh jahat yang keluar, yang diusir Tuhan Yesus dari diri manusia yang lahir kembali akan tetap mengerumuni si manusia. Yes, menunggu saat yang baik. Kapan saat yang baik? Saat dimana si manusia tidak mengaktifkan rohnya yang telah dihidupkan Tuhan. Ya, Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, syarat-syarat perdamaian. Nama kata lain adalah Shalom saudaraku terkasih, kita jumpa lagi. Kita akan membahas menghindari betoro olo. Wow, mengerikan. Memang pada umumnya disebut atau kenal dengan nama betoro kolo yang dipatungkan dalam bentuk manusia gendut, daerah raksasa gendut yang matanya besar, pemakan manusia. Tapi kita akan bahas selanjutnya. Sebelumnya kita menyaksikan satu lagu pujian. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Penguasa kejahatan yang keji. Maka saya pakai kata betoro olo, karena kalau betoro kolo kadang-kadang diterjemahkan dengan waktu, sehingga dianggap penguasa waktu. Penguasa waktu itu bukan raksasa atau setan, tapi Tuhan. Jadi saya pakai kata betoro olo. Olo itu jelek, jahat. Dapat memakan, dikenal sebagai pemakan manusia, dan dapat mendatangkan musibah pada manusia-manusia yang di luar Tuhan. Saudaraku yang kekasih, sampai pertengahan tahun 2023 ini
Pak Matius mendapatkan banyak berita, telepon, WA, konsultasi dari manusia-manusia baru, yaitu manusia-manusia yang pernah lahir kembali di Pak Matius dan teman-teman, yang kalau dihitung sih jumlahnya 10.000 lebih. Saudaraku yang kekasih, di belakangan saya mendapatkan berita tentang musibah, kecelakaan, sakit keras, bangkrut, dan lain-lain. Di antara ada yang meninggal. Saudaraku yang kekasih, padahal di akhir tahun 22 kemarin, 6 bulan yang lalu itu kita udah berdoa bersama supaya seluruh manusia yang pernah dijamah Tuhan, yang sudah dijamah Tuhan pada tahun 2023 memiliki damai sejahtera, kesehatan prima, dan kebahagiaan. Tentu saja perjalanan hidup masing-masing ya tidak bisa dipaksakan. Keinginan masing-masing tidak selalu bisa diluruskan. Saudaraku, harapan Tuhan adalah seluruh manusia yang pernah turun ke bumi itu kembali ke surga kekal. Tetapi manusia yang dinamis dan bumi ini yang begitu banyak roh-roh jahat yang dipimpin oleh Lucifer, oleh Bathara Allah, itu ya mengakibatkan 2/3 dari seluruh manusia yang pernah turun ke bumi tidak pernah kembali ke surga kekal. Saya akan bicara dengan yang sepertiga, amin, yang sepertiga yang memperjuangkan ke surga kekal. Seperti kita ketahui, setiap manusia yang telah lahir kembali. Apa itu lahir kembali? Kita baca dulu Matius 3 ayat 11b sampai 12. Matius 3 ayat 11b sampai 12. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Iya, memasukkan dalam Roh Kudus, memasukkan dalam frame Roh Kudus dan dalam api. Wow, tentu bukan fisik, itu ilahi, iya kan? And then alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Yes, tempat pengirikan yang ada dalam diri manusia yang datang kepadanya yang lahir kembali akan dibersihkan. Sehingga seseorang yang sudah lahir kembali itu Tuhan menghadiahkan kepada si manusia 3 hal garis besarnya. Ada 7, tetapi kita sebut aja 3. Yang pertama, pengampunan dosa dan penyucian dari yang jahat. Pengampunan dosa dan penyucian dari yang jahat, sehingga si manusia terbebas dari hukum dosa dan hukum maut. Kolose 2 ayat 14. Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang, dosa warisan kayak apapun namanya. Tapi sesungguhnya surat hutang kepada iblis, hutang kepada Bathara Allah. Dan yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Hutang maut itu akan membuat manusianya terancam dan terdakwa. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Yes. Saudaraku yang kekasih, sejauh rohnya setelah lahir kembali tumbuh dan berbuah, ya kan?
Itu. Yang kedua, pengusiran roh-roh jahat dari diri si manusia. Kolose 2 ayat 15. Kolose 2 ayat 15, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Yes. Diusirlah roh-roh jahat yang memiliki sistem, memiliki manajemen, tidak main-main. Roh-roh jahat itu bukan roh-roh jahat yang sendiri-sendiri, tapi di bawah pimpinan, penguasa. Saudaraku yang kekasih, itulah yang diusir dari diri si manusia. Sehingga nasib tubuh alamiahnya tidak buruk, dan rohnya terlepas dari kerajaan atau penjara kerajaan maut. Sejauh tidak kosong. Sejauh tidak kosong. Kalau kosong ya rohnya balik lagi. Ya kan? Kalau kosong rohnya balik lagi. Nanti kita baca ayatnya. 3. Rohnya mendapat kunci Firdaus. Ini dia. Rohnya mendapatkan kunci Firdaus, ada 2, surga tingkat 3 dan kunci surga kekal, surga tingkat 7. Ya, Lukas 10 ayat 20. Lukas 10 ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Karena namamu terdaftar di surga kekal. Itulah nama-nama murid Tuhan. Tentu kalau saudara menang sampai mati, tetap taat kepada Sang Anak Domba. Sekali lagi masih banyak. Ada lagi, mungkin saya perlu sebutkan satu kesempatan untuk masuk kerajaan Allah di bumi. Ya kan? Saudaraku yang kekasih, ada 2 surga yang akan dinikmati oleh para murid Tuhan, yaitu kalau mati masuk ke Firdaus, surga tingkat 3. Kelak pada pasca kiamat akan langsung masuk ke surga kekal, surga tingkat 7. Surga di mana roh kita tinggal. Tetapi di bumi ini ada pelatihan untuk menikmati kerajaan Allah di bumi yang dibuka sejak 2000 tahun yang lalu. Saudaraku yang kekasih, itu tersedia bagi mereka yang manusia yang lahir kembali. Namun banyak manusia-manusia baru dan murid-murid Tuhan mengundurkan diri. Mari kita pakai matematis. Saudaraku yang kekasih, banyak murid-murid Tuhan, manusia baru yang mengundurkan diri. Dari 70 murid Tuhan yang terhitung dalam Lukas, nanti dicari sendiri oleh saudara, maka mereka tinggal ketika Tuhan mengatakan ikut aku, menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, makanlah roti tubuhku, minum darahku, maka mereka mengundurkan diri, ya kan? Dari 70 murid Tuhan, Yohanes 6 ayat 66 ayat sampai 72. Yohanes 6 ayat 66 sampai 72. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Iya. Murid-muridnya banyak mengundurkan diri, tinggal 12 orang, itu pun yang satu mengkhianati Tuhan, tinggal 11 orang. Saudaraku yang kekasih, mengapa? Tentu tidak seharusnya sekarang tinggal 11 terus menerus. Sekarang seharusnya tinggal berjuta-juta. Tetapi kenapa mereka yang sudah lahir baru, yang seharusnya masuk kerajaan Allah untuk menjadi murid Tuhan, menjadikan murid Tuhan,
kebanyakan kemudian kita tengok, dan mari kita tengok diri kita sendiri. Ya, kita tengok diri kita sendiri. Mari kita mulai merendahkan diri dengan tulus. Banyak manusia, tak giniin ya, bukan gini ya. Banyak manusia yang datang ke Tuhan Yesus hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah, kelegaan jasmani. Ya, walau mereka memang terheran-heran melihat kuasa Yesus. 5.000 orang. 5.000 orang lebih itu yang dihitung laki-laki. Yang datang mengerumuni mendengarkan suara khotbah Tuhan Yesus dari siang sampai sore, sampai maghrib. Saudaraku yang kekasih, kemudian mereka melihat dengan mata kepala bagaimana Yesus menyulap, tanda kutip, membuat berkat yang hanya beberapa ketul roti dan kemudian beberapa ikan menjadi berlimpah-limpah. Mereka kenyang, membawa pulang oleh-oleh ikan dan roti. Maka ketika selanjutnya, saudaraku yang kekasih, bahkan sekarang murid-murid Tuhan pun dipakai Tuhan untuk menyembuhkan. Tentu seperti mereka katakan, Pak Matius menyembuhkan banyak orang, enggak? Yang menyembuhkan Tuhan. Amin. Masalahnya adalah Yohanes 6 ayat 25 sampai 28. Yohanes 6 ayat 25 sampai 28. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kau mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu. Yes. Dan kamu kenyang. Seharusnya bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Berulangi lagi. Melainkan untuk makanan yang bertahan. Bekerjalah untuk makanan rohmu yang dapat bertahan sampai untuk kehidupan rohmu yang kekal. Terus? Yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Yes. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa. Tangan Allah lah yang melakukannya. Ya, firman Allah lah yang melakukannya. Tidak ada yang lain. Lanjut. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah. Oh, percaya saya, Pak. Bapak nggak ngelihat saya ya, saya agamanya X. Percaya adalah melakukan kerja ilahi. Yohanes 14 ayat 11-12. Melakukan kerja ilahi. Bukan cuma ngomong. Bukan cuma nulis. Saudaraku yang kekasih, maka banyak orang lebih memilih aktivitas dunia fana, dunia sekuler, apalagi duniawi. Walaupun sudah mendapatkan tanda, ada yang disembuhkan, ada yang diberkati dan segala macam. Ada yang mendapatkan anak yang sudah tidak, istrinya nggak hamil-hamil 8 tahun, 7 tahun, 12 tahun. Tetapi mereka setelah itu bukannya bersyukur kepada Tuhan dengan kerja ilahi,
percaya lanjutan, tetapi mereka kembali hanya urusan sekuler. Mereka bukan memperjuangkan rohnya, tetapi lebih memperjuangkan tubuh alamiahnya. Bahkan memilih berduniawi ria, walau berakhir pada nasib buruk bagi rohnya. Saudaraku yang kekasih, roh-roh jahat yang keluar kedua. Roh-roh jahat yang keluar, yang diusir Tuhan Yesus dari diri manusia yang lahir kembali akan tetap mengerumuni si manusia. Yes. Menunggu saat yang baik. Kapan saat yang baik? Saat di mana si manusia tidak mengaktifkan rohnya yang telah dihidupkan Tuhan sebagai syarat ikut Yesus. Halo, syarat ikut Yesus yaitu memikul salibnya, menyangkal diri setiap hari, memikul salibnya setiap hari, baru dikatakan mengikut aku. Saudaraku yang kekasih, saat dimana apa itu yang dikatakan saat yang baik bagi iblis, bagi roh-roh jahat, saat dimana manusia memiliki keinginan duniawi, sehingga mereka berhak masuk kembali ke dalam diri si manusia, membawa 7 roh lain yang lebih jahat, mengakibatkan nasib si manusia menjadi buruk, lebih buruk dari keadaan semula. Itu dia. Saudaraku yang kekasih, saya akan ulangi lagi baca Matius 12 ayat 43 sampai 45. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Mereka mencari tempat tandus, pergi kemana-mana setelah keluar dari diri si manusia. Ada yang ke Amerika, ada yang ke Eropa, ya, karena mereka nggak butuh paspor, ya, mereka ke Australia, tapi jarang yang ke Kutub Utara atau Kutub Selatan. Kenapa? Kedinginan ya Pak? Bukan, karena nggak ada manusia. Saudaraku yang kekasih, lanjut. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Aku akan kembali ke rumah yang kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapi teratur. Kosong aktivitas ilahi. Lanjut. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Selama masuk dan diam di situ. Lalu? Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Yes. Keadaan orang itu lebih buruk, itu yang Pak Matius sampaikan. Ya, 3 hari yang lalu kalau nggak salah. Pak Matius ada di rumah sakit, tolong doakan. Siapa? Si Anu. Udah angkatan berapa? Lupa Pak. Sakit apa? Paru-paru Pak. Stadium sekian. Ya. Saudaraku yang kekasih, dulu udah Tuhan sehatkan. Banyak. Saudaraku yang kekasih, itu yang terjadi. Padahal mereka tahu roh-roh jahat yang dikeluarkan dari diri manusia oleh Tuhan Yesus akan menyusun kembali rencana lama mereka dalam diri si manusia. Di luar diri sih, tapi nyusunnya di luar diri. Tapi rencana yang lamanya mereka susun. Kalau manusianya memproduktifkan maut, masuk berkecimpung dalam duniawi, menambah dosa diri maupun manusia lain, maka dibiarkan aja. Ya, nanti begitu ada saat yang baik, sikat, bunuh. Kemudian atau dibuat sakit keras. Supaya apa?
supaya si manusia mulai marah sama Tuhan. Kok nasib saya begini? Kok saya sakit? Kok? Saudaraku yang kekasih, menghujat Tuhan. Akhirnya begitu menghujat Tuhan, bunuh, sehingga rohnya masuk ke alam maut. Saudaraku yang kekasih, yang ketiga, banyak manusia yang juga puas diri beraktivitas Taurat, melakukan perbuatan baik versi Taurat. Nggak salah sih, tetapi itu namanya kalau ikut Tuhan namanya menuai, kalau itu namanya menabur. Saudaraku yang kekasih, bukannya salah menabur, tetapi frame-nya itu tidak cukup dapat melindungi nasib si manusia, tidak dapat menumbuhkan roh manusia karena frame-nya adalah terbatas. Maka saudaraku, mereka berjalan berbuat baik tapi kosong dari perbuatan ilahi. Dari ribuan orang, saudara, saya kutip 3 orang saja. Saya masih ingat satu orang ibu yang kanker di sininya. Kanker apa itu? Ya, getah bening. Stadium akhir. Ketika bulan Juli saya diundang mau datang, tahunnya berapa lupa saya, 20 tahun yang lalu kali. Saya diundang, kemudian saya berdoa mau nggak ikut Tuhan, walaupun dia agamanya sama dengan Pak Matius. Dia nangis dan siap. Di rumah sakit Cikini waktu itu. Akhirnya dia datang, kemudian lahir kembali, dan kemudian dengan ajaibnya Tuhan menyembuhkan beberapa hari kemudian. Dan bulan September, Oktober kami datang untuk melayani orang di rumah sakit Cikini. Juga beberapa suster yang mengenal beliau terheran-heran. Ya, kok masih hidup gitu loh. Saudaraku yang kekasih, dan saya bilang Tuhan menyatakan bahwa udah, Anda keluar dari pekerjaan sekuler, minta pensiun dini karena dia seorang direktur suatu bank. Saudaraku yang kekasih, ya Pak Matius, karena dia wakil direktur, kemudian wakil kakan suatu bank. Kemudian dia bilang, nanti Pak, nunggu Pak, kakannya lagi sekolah di Amerika dan selama 3 bulan. Saya bilang tidak. Ketika Tuhan mengatakan harus fokus pada tumbuh dan berbuah rohmu, apa yang terjadi saudaraku? Cuma 1,5 tahun. Dia sakit, bukan sakit yang sama. Tiba-tiba hanya beberapa hari kemudian saya diundang, saya ngobrol sama dia di ujung usianya. Ya, terus saya kebetulan rumahnya dekat rumah sakit Pelni, kemudian saya ketika nafasnya susah, saya bilang saya akan pinjem untuk bernafas ke rumah sakit Pelni, tapi sudah saya doakan, udahlah, kalau kau ingin pegang Tuhan, ingin berangkat, berangkatlah. Dan saya balik, suaminya bilang sudah meninggal Pak. Ya sudah. Masih ada 2 lagi yang saya ingin ceritakan, tapi sudah 1 cukup itu. Ya kan? Saudaraku yang kekasih, seharusnya bagaimana Pak Matius? Seperti halnya fasilitas karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada manusia-manusia baru adalah mengubah nasib buruk tubuh rohaniah. Nasib buruk tubuh rohaniah, istilahnya dikeluarkan dari penjara kerajaan maut. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ketika aku melihat dia,
Tersukurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Jangan takut. Aku adalah yang awal Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang akhir dan yang hidup. dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, Aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut. memegang segala kunci maut. Nasib buruk kayak apapun dapat dibereskan karena kuncinya dipegang oleh Tuhan. Dan kerajaan maut. Dan kerajaan maut. Roh yang memiliki hutang maut terpenjara dalam kerajaan maut. Tuhan akan melepaskan Anda kalau Anda datang kepada Tuhan, percaya, siap kerja untuk sang awal dan sang akhir dan yang hidup. Amin. Jadi, langkah pertama adalah bersyukur. Selalu Pak Matius sampaikan bersyukur. Memakai apa yang sudah Tuhan berikan kepada Anda. Menjadi terang, menjadi garam, sehingga Anda dianggap memiliki, mempunyai dari versi Tuhan. Oke, menjadi terang, menjadi garam, baik diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, berjuang bagi roh saudara. Roh manusia yang sudah lahir kembali sesungguhnya dihidupkan Tuhan sehingga tahu, sadar jati diri, lalu mencari sang gembala agung yang menjadi bos kita sejak turun ke bumi, ya, menjadi yang mencari sang gembala agung untuk mendapatkan terang ilahi selanjutnya, dan serta merta menyembah Allah dengan rohnya. Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh, dengan rohnya, dalam rohnya, dan kebenaran. Dan itu sangat luar biasa. Anda dapat kebenaran untuk memimpin roh saudara tumbuh dan berbuah, untuk mengubah nasib buruk saudara, dan itu hanya ada di dalam kerajaan Allah. Tuhan akan berikan bahkan Roh Kudus, Roh Penolong. Kiat cerdik ilahi Paulus atau Saulus terhindar dari tagihan maut kematian. Rasul Paulus harusnya udah mati, dibunuh. Kenapa? 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 13. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 13. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Yes, menganggap aku setia dan mempercayakan kerja ilahi, pelayanan ilahi kepada Saulus atau yang kemudian disebut Rasul Paulus. Lanjut. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yakni di luar iman. Maka bagi dia yang dibutuhkan adalah mengenal Tuhan, membuang seluruh strata sekuler dan strata religinya, dianggapnya sampah, ya, lalu beraktivitas ilahi agar melayani secara ilahi agar dapat memperoleh kebangkitan dari orang mati dan mengenal Yesus Kristus secara yang ilahi secara pribadi. Saudaraku yang kekasih, sekali lagi, hukum Taurat dan kitab para nabi tidak dapat melindungi manusia dari nasib buruk. Orang yang terbaik pun, yaitu kalau zaman dulu namanya siapa namanya nabi yang komplain kepada Tuhan, siapa yang tahu saudaraku? Yang kemudian dalam kehidupan
Yang selanjutnya akan kita tengok bagaimana ya. Kita tengok dulu deh Lukas 23 ayat 40 sampai 43. Kita tengoklah. Karena orang tasawuf pun, saya pakai kata tasawuf, yaitu Yohanes Pembaptis, yang melakukan perbuatan baik totalitas. Tetapi Matius 11 ayat 2 sampai 6 itu dulu. Matius 11 ayat 2 sampai 6. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu?" Engkaukah yang akan datang itu? Labil banget kan ya? Kadang sebelumnya dia yang membaptiskan secara fisik Yesus, sampai-sampai ketika dimasukkan ke dalam air ada suara, "Inilah anak yang kukasihi," suara Allah. Dia pendengar itu. Tetapi labil, maka ketika dipenjara oleh Herodes, maka dia kemudian mempertanyakan, kok nasib saya buruk? Padahal saya sudah berbuat baik. Perhatikan, catat itu. Lanjut. Atau haruskah kami menantikan orang lain? Dia mulai tidak percaya lagi kepada Yesus. Kurang percaya, mempertanyakan. Murid-muridnya mempertanyakan dari dalam penjara. Dia menyuruh murid-muridnya. And then Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." yes. Saudaraku yang kekasih, kemudian Herodes ketika ulang tahun istrinya, anaknya, anak perempuannya menari-nari lalu tanya, mau minta hadiah apa? Dan si anak dibisikkan oleh ibunya untuk minta kepala Yohanes Pembaptis. Itulah yang terjadi, saudara. Jadi bahkan Taurat dan kitab para nabi, bahkan tasawuf pun tidak menolong nasib buruk manusia. Yang dibutuhkan percaya. Orang yang mati di kayu salib, yang satunya percaya kepada Yesus, mendapat membela Tuhan Yesus, dia masuk ke Firdaus. Yang terakhir dan yang kemudian mulai harus diviralkan adalah masuk kerajaan Allah. Ya, sudah banyak yang ditayangkan untuk atau tentang kerajaan Allah di bumi. Kita tidak membahasnya karena sudah tayangannya sudah banyak. Pak Matius sudah sampaikan. Kerajaan Allah adalah tempat yang paling aman bagi manusia, khususnya yang sudah lahir kembali. Ya, kerajaan Allah di sana dipegang oleh 3. Allah Bapa sebagai pengusahanya, Allah Anak sebagai pokok anggur, Roh Kudus sebagai pemberi kebenaran. Dan saudara harus masuk di dalamnya untuk menjadi ranting-rantingnya supaya hidup. Maka saudaraku yang kekasih, saudara bisa kerja ilahi, bisa berbuah sehingga aman. Anda pun dapat mengatur kehidupan Anda di dalam kerajaan Allah dengan mendapatkan aneka kebenaran untuk urusan jasmania saudara. Urusan makan dan minum kalau mau istilah jasmanianya. Yang penting apa? Saudara mengikuti kebenaran yang dituntun oleh Tuhan. Mungkin sederhana saja. Makan sederhana aja. Saudara nggak perlu berdoa. Atau kalau berdoa tapi nggak tanya kebenarannya, makan. Dan saudara bisa sakit perut gara-gara makan.
Lalu bertanya-tanya, kenapa sakit perut ya? Saudaraku yang kekasih, Tuhan tahu persis. Maka sebelum makan, saudara berdoa, tanya Tuhan, boleh nggak dimakan? Berkati supaya ada nggak yang tidak boleh, dan seterusnya. Kenapa? Bathara Allah, Bathara Allah, Bathara Kala dan anak buahnya menunggu saat yang baik, yang roh-roh jahat yang pernah tinggal dalam diri Anda, ya, tidak berhak lagi masuk dalam diri saudara. Tatkala saudara tinggal dalam kerajaan Allah, tatkala saudara akrab dengan Tuhan, tatkala roh saudara yang hidup dapat berbuah di dalam sisa kehidupan saudara dan saya. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa, kami serahkan anak-anakmu yang Engkau kasihi. Engkau yang memeteraikan kebenaran-kebenaran ini dalam diri anak-anakmu, dan Engkau yang menggembalakannya dalam sisa hidup mereka. Damai sejahtera menyertai anak-anakmu ini. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom.